Tuhan, mengawali renungan kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi yang indah ini kami datang kepadamu, kami menaikkan pujian syukur, limpah banyak terima kasih. Karena sepanjang malam sudah engkau sudah jaga pelihara kami, bagaikan engkau menjaga biji matamu. Terima kasih Bapa. Demikian juga pagi yang indah ini kami sudah menikmati hari yang baru, udara yang segar, semata-mata ini adalah anugerah-Mu yang patut kami syukuri Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulaikan renungan kami ini dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan meneruskan renungan kita pagi yang indah ini dengan judul yang sama, yaitu jangan terkontaminasi dengan ragi, ya. Sebagai nas pokok kita 1 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7 bagian A, demikian bunyi firman Tuhan. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab memang kamu tidak beragi. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi saya bacakan nas pokok kita. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Puji Tuhan. Pagi yang indah ini kemarin saya sudah memberikan pendahuluan tentang siapa Herodes itu, ya. Nah, sekarang kita akan melihat ragi yang dimiliki oleh Herodes, ya. Kemarin sudah kita mempelajari tentang Herodes itu ada empat orang yang memiliki nama Herodes, yaitu yang pertama adalah Herodes Agung, ya. Yang pertama adalah Herodes Agung. Yang kedua adalah Herodes. Yang pertama adalah Herodes Agung. Yang kedua adalah Herodes Arkilaus. Yang ketiga adalah Herodes Antipas. Dan yang keempat adalah Herodes Agripa I. Nah, kita sudah mengetahui, ya, karena kita mempelajari tentang catatan yang ada di dalam Alkitab, siapa mereka. Ya, mereka itu adalah Herodes dari bangsa Romawi, ya. Sedangkan kita tahu kemarin Herodes sebenarnya bukanlah sebuah nama pribadi, tetapi itu merupakan satu gelar, ya, yang disandang oleh mereka, sebagaimana kata Fir'aun, ya. Fir'aun ini bukanlah suatu nama, tetapi merupakan satu gelar yang disandang oleh mereka, orang-orang yang memiliki nama, yang menyandang nama itu, ya. Sementara arti nama daripada Herodes itu ada memiliki 3 pengertian. Yang pertama, Herodes itu artinya memiliki daya cipta, ya. Memiliki daya cipta ini menunjukkan tentang kapasitas orang tersebut, ya. Orang yang memiliki daya cipta itu banyak memiliki ide-ide, ya. Kemudian yang kedua, sesuatu yang menghasilkan uang, ya. Ini makna kedua dari kata Herodes. Nah, seseorang yang memiliki daya cipta, kaya dengan ide-ide, sudah pasti mampu menghasilkan uang, saudaraku, ya. Itu sebabnya makna yang kedua dari Herodes artinya sesuatu yang menghasilkan uang, ya. Kemudian yang ketiga, makna yang ketiga dari Herodes adalah cakap mengatur orang banyak, ya. Di sini sebenarnya menunjukkan kepada kata nama Herodes ini artinya adalah seorang pemimpin yang memiliki daya cipta, memiliki kreatif, yang bisa menghasilkan banyak uang dan yang mampu mengatur orang banyak, ya. Nah, sekarang kita lihat sekarang adalah kita lihat sekarang ragi dari Herodes, ya. Nah, mari kita akan baca di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 8, ya.
Matius pasal 2 ayat 1 sampai 8. Matius 2 ayat 1 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di manakah Mesias saya bacakan ya, di manakah Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ayat 6, dan engkau hai Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yerusalem, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Ayat yang ke-8, kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang untuk menyembah dia. Nah, saudaraku yang kekasih, di sini kita lihat Matius pasal 2 ayat 1 sampai 8 memberikan informasi bahwa ketika orang-orang Majus datang dari timur ya, setelah kelahiran Yesus, apa yang terjadi saudara ya? Mereka masuk ke istana Raja Herodes pada waktu itu ya. Mereka bertanya kepada raja, di manakah dia orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Ya, apa yang terjadi saudara ya? Di sini Herodes sangat terkejut, bahkan seluruh isi Yerusalem gempar ya. Kemudian dikatakan ya, apa yang membuat Herodes terkejut dan gempar ya? Di ayat yang ayat yang ke-6 dikatakan, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin. Ini yang membuat Herodes terkejut ya, ya. Apa yang terjadi? Dia terkejut dan gempar seluruh Yerusalem. Dari sini muncul ketakutan. Apa ketakutan itu? Dia akan disaingi ada raja baru yang akan lahir, dan raja ini bukan dari bangsa Romawi. Raja ini adalah dari bangsa Yahudi, yaitu Yesus Kristus ya. Nah, dengan begitu didengar kaget, dia panggil orang-orang Yahudi itu, orang-orang Majus itu, dia katakan begini. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepadanya ya. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikinya dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang untuk menyembah dia. Menutupi ketakutannya karena ada seorang pemimpin raja ya, seorang pemimpin yang baru lahir ya. Akhirnya dia menyuruh mereka pergi untuk menyelidiki tentang hal anak itu, yaitu Yesus. Dan sesudah selesai itu mereka harus kembali memberitahukan kepada Herodes. Ternyata Herodes di sini sebenarnya menutupi apa yang menjadi rencananya apabila dia pergi bertemu dengan Yesus. Tujuannya dia katakan dia ingin menyembah ya Yesus, tetapi bukan itu yang terjadi sebenarnya saudaraku ya. Nah, kita lihat 2 tahun, diperkirakan 2 tahun kemudian ya, setelah orang-orang Majus itu bertemu dengan Yesus ya,
Mereka mempersembahkan kekayaannya, membuka tempat kekayaan, mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Yang mereka menyembah Tuhan. Selesai itu, orang Majus itu kembali ke negerinya, tetapi melalui jalan lain, tidak melalui jalan semula di mana mereka datang. Jadi mereka tidak masuk ke istana Herodes. Ya. Nah, di sini saudaraku kita lihat setelah kemungkinan kira-kira 2 tahun, ya, kita baca di ayat 16 sampai ayat yang ke-18, ya, di Matius pasal yang kedua tadi. Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18. Kita perhatikan bacaan ini. Judulnya adalah pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka sudah tidak ada lagi. Saudara, salah satu Raja Herodes adalah dia tidak ingin disaingi. Saudaraku, apa aplikasinya dengan kita? Betapa kita dalam berbagai profesi kita, ya, entah itu di bidang sekuler maupun di dalam pelayanan, apapun profesi kita, ya, jika kita mendengar ada seseorang lebih dibanding kita, ya, dikenal orang, ya, dia katanya sebagai seorang yang lebih daripada orang lain, kita tanpa sadar, kita seringkali tanpa sadar, ya, kita menghasut banyak orang demi membunuh karakter orang yang terkenal itu, ya. Kita seringkali betapa banyak orang percaya kita tidak berani bersaing, ya, berkompetisi dengan cara-cara yang sehat. Haleluya, ya. Nah, Herodes adalah tidak mau disaingi, sebab dia merasa kalau apabila ada yang menyaingi dia akan kehilangan sesuatu mungkin yang dia miliki. Saudaraku, sebagai orang percaya, kita tidak perlu merasa tersaingi apabila ada orang memiliki kemampuan lebih daripada kita, saudara, ya. Memiliki ide-ide yang kreasi yang baru, ya, baik di dalam pelayanan, terlebih dalam profesi-profesi kita, termasuk dalam pelayanan kita. Kalau ada orang lebih dari kita, kita harus bersyukur, kita harus berdoa sebenarnya, ya. Dan kita bisa bekerja sama. Mengapa kita harus membunuh, ya, ide-ide, ya, masa depan orang itu, karir orang itu, ya. Nah, jadi ragi yang pertama adalah kita hati-hati, jangan sampai kita, ya, merasa tersaingi apabila orang ada yang lebih daripada kita. Tapi mari kita saling bekerja sama, saudara, dalam berbagai profesi, baik di bidang sekuler, terlebih lagi di dalam pelayanan. Jangan merasa orang lain menjadi saingan kita yang seolah-olah akan menjatuhkan kita, ya. Tapi mari kita bekerja sama supaya sesuatu terjadi yang baik. Kita bisa melakukan ide-ide misalnya di pekerjaan Tuhan, ya. Kita bisa menciptakan berkat-berkat, menghasilkan berkat, ya. Ada donatur, ya, yang akan menjadi pemerhati dari pelayanan kita. Ini penting, saudara. Dan kita menjadi orang-orang yang cakap bekerja sama sebagai pemimpin. Pemimpin artinya, ya, saya pernah mengikuti beberapa seminar tentang kepemimpinan, leadership. Leadership itu intinya bukan teori yang kita bagikan kepada orang, tetapi lebih kepada keteladanan, ya. Kalau orang bisa berhasil dan mencapai sukses atau suksesi, kenapa kita tidak mau bekerja sama supaya mendatangkan hal-hal yang lebih baik? Jadi orang yang pertama, Ragi Herodes adalah tidak mau tersaingi dan dia suka membunuh karakter orang lain. Yang kedua, dalam Markus 6 ayat 17 dan yang ke-18, ini ragi yang kedua yang dimiliki oleh Herodes. Ya, kita lihat ragi yang kedua
yang dimiliki oleh Herodes adalah di Markus 6 ayat yang ke 17 dan 18. Perhatikan, saya akan bacakan ayatnya. Markus pasal 6 ayat 17 ayat sampai yang ke 18. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istrinya. Ya. Ayat 18, karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Saudaraku, ternyata pada waktu Herodes ini pada waktu dia sedang memerintah, dia mengambil istri saudaranya yang bernama Filipus istri dari Filipus adalah Herodias. Nah, Yohanes Pembaptis mengetahui hal itu, dan Yohanes Pembaptis diutus oleh Tuhan untuk menegur Herodes, tetapi Herodes tidak mau ditegur. Justru akibatnya, sebagai akibat dia menegur Herodes, dia ditangkap, dipenjarakan. Bukan cuma itu, alhasil dia juga dibunuh. Kepalanya dipenggal dan dibawa ke depan banyak undangan yang mengikuti pesta hari ulang tahunnya. Saudaraku yang kekasih, Herodes tidak mau ditegur, maka justru sebaliknya dia menangkap Yohanes Pembaptis, dimasukkan ke dalam penjara. Endingnya dia memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Sifat yang kedua atau ragi yang kedua dari Herodes adalah dia tidak mau ditegur. Saudaraku, perhatikan, siapapun kita, apapun profesi kita, dan kita sudah sampai di puncak profesi, kita sudah dikenal oleh seluruh bangsa, khususnya Herodes sudah dikenal oleh seluruh bangsa Yahudi. Dia tidak mau ditegur karena dia sebagai seorang raja. Saudara, siapapun kita, kalau kita sudah sukses, sudah berhasil, ingat, jangan kita kebal terhadap teguran. Berapa banyak orang percaya, khususnya bagi hamba-hamba Tuhan, merasa dirinya dia lebih terkenal, dia lebih hebat mungkin dari orang lain. Dia tidak mau ditegur. Saudara, siapapun kita, termasuk Raja Herodes, dia pikir dia mumpuni. Tapi ingat saudaraku, siapapun kita, apapun profesi kita, terlebih dalam pelayanan, kita tidak kebal dengan teguran. Di sini mau menyatakan bahwa manusia itu belum sempurna. Ada kelemahan, ada kekurangan yang dimiliki. Jadi siaplah kita menjadi orang yang diberkati dengan cara mau ditegur. Seorang pelayan Tuhan yang tidak mau ditegur, itu pertanda kejatuhannya sudah dekat. Bayangin, orang yang menegur dia, apa yang terjadi? Dia tangkap, dia penjarakan, Herodes penjarakan. Akhirnya kepala Yohanes dipenggal. Saudaraku, betapa banyak orang demi mempertahankan karir, nama baik, dia tidak mau ditegur, bahkan dia membunuh karakter orang lain. Ini banyak terjadi di semua profesi, termasuk dalam pelayanan, saudaraku. Hati-hati. Seorang yang berhasil sukses maupun dia senior, tidak kebal terhadap teguran, dan harus memperhatikan itu, saudara. Amin, saudaraku. Ini ragi yang pertama, Herodes. Ragi yang pertama dari Herodes, dia adalah seorang yang tidak mau kompromi dengan yang lain. Dia tidak ingin tersaingi. Yang kedua, seorang Raja Herodes adalah tidak mau ditegur. Yang ketiga adalah Markus 6 ayat 24 sampai 28. Kita lihat karakter Herodes ini. Markus 6 ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja meminta, aku mau supaya
Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam, ya. Ayat 26, lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam, memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Seperti saya katakan tadi, ya. Pertama, Herodes tidak mau ada yang menyaingi dia. Yang kedua, ia tidak mau ditegur. Yang ketiga, ini yang harus kita akui, saudara. Kita acungi jempol, ya. Herodes, ya, karena dia telah mengambil istri saudaranya, yaitu istri Filipus, yaitu Herodias. Pada hari ulang tahunnya dia mengadakan pesta besar, ya. Kemudian anak dari Herodias, ya, menyenangkan hati daripada Raja Herodes, ya. Apa yang dilakukan? Ya, anaknya Filipus ini bertanya kepada ibunya, apa yang aku perbuat? Apa yang harus aku perbuat di hari ulang tahun Raja Herodes? Kira-kira kado apa yang paling pantas, ya? Kemudian Raja Herodes bilang, saking dia senangnya melihat, ya, anak daripada Filipus, saudaranya atau keponakannya, ya, menari begitu indah, dia senang. Saking senangnya dia melihat anak perempuan ini menari, dia panggil dan dia berkata, sekarang aku ingin tahu apa yang ingin engkau minta daripadaku, semuanya akan kuberikan kepadamu. Dan dia sampaikan itu, dia bersumpah, ya. Dia bersumpah kepada perempuan atau anak Herodias ini, ya. Di depan banyak para undangannya dia bilang, apapun yang kau minta akan kuberikan. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Dia masuk jebakan. Ini yang namanya hukum tabur tuai. Ya, apa yang terjadi? Yang diminta bukannya emas, perak dan sebagainya. Yang dia minta adalah kepala Yohanes Pembaptis. Dan apa yang terjadi? Ya, di ayat yang ke-25 tadi dikatakan, ayat 26, lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Ya, terkejut raja. Ya, anak perempuan Herodias menari-nari. Dia panggil, apa yang kamu minta? Seharusnya anak perempuan Herodias ini memberikan kado. Tetapi ini anak perempuan Herodes ini bukan memberikan kado, tapi justru dia dikasih hadiah sama raja. Apa yang kamu minta? Dia kembali kepada ibunya, dia bertanya, apa yang harus aku katakan? Kemudian kembalilah anak perempuan Herodias menghadap Raja Herodes dan dia berkatakan, aku ingin kepala Yohanes Pembaptis. Dan apa yang terjadi? Ayat 26 tadi berkata, lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak dapat menolaknya. Saudara, akhirnya Herodes mengabulkan permintaan anak perempuan Herodias, memberikan kepala Yohanes Pembaptis. Ini yang harus kita acungi jempol, saudara. So pintar-pintarnya orang, kalau dia punya karakter yang tidak baik, dia menerima akibatnya. Demi sumpahnya, dia rela mengorbankan Yohanes Pembaptis. Saudaraku, ada banyak hamba Tuhan, ya, di hari-hari ini, termasuk anak-anak Tuhan. Perhatikan, Raja Herodes yang ketiga adalah menghalalkan segala cara, ya. Saudaraku, walaupun dia tidak takut akan Allah, karena dia sudah bersumpah, dia tetap berpegang pada sumpahnya. Berapa banyak orang percaya, termasuk pelayan Tuhan, ya, seringkali terjebak dengan satu masalah. Saudaraku, apapun resikonya, kalau kita sudah bersumpah melayani pekerjaan Tuhan, kita harus terima akibatnya. Apapun itu, jangan mengorbankan orang lain. Herodes menghalalkan segala cara demi mempertahankan apa yang harus dia lakukan, ya. Nah, puji Tuhan, sekarang kita lihat yang keempat, Markus 6 ayat 21.
sampai 23 ya. Ayat 21 sampai 23. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodes. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kamu ingini, ya, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpahlah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Saudaraku yang kekasih, ya, di sini kita lihat ragi yang keempat adalah, ya, ternyata Raja Herodes ini, ya, orang yang suka pesta pora. Saudaraku, kita sebagai anak Tuhan, sebagai aplikasinya terhadap kita sebagai anak Tuhan, apapun profesi kita, ketika kita mencapai puncak karir, seharusnya yang kita lakukan bukan seperti Herodes, hidup dalam pesta pora. Yang Tuhan mau kita tidak hidup dalam pesta pora, melainkan kita harus mengucap syukur karena suksesi atau keberhasilan dalam setiap profesi, apapun profesi kita yang kita mengalami keberhasilan, kita tidak boleh berpesta pora, ya. Tapi mari kita mengingat orang-orang yang ada di bawah sana. Apa itu, saudara? Kita berbagi berkat dengan kaum marginal, ya, yang terabaikan kehidupan mereka. Salah satu misi kedatangan Yesus yang pertama kali ke dalam dunia ini adalah misinya untuk memberitakan kabar baik kepada siapa? Kaum marginal, ya. Sebagai penutup kita lihat ayat ini, Lukas 4 ayat yang ke-18, ya. Lukas 4 ayat yang ke-18. Kita akan lihat misi utama kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Lukas 4 ayat yang ke-18. Lukas 4 ayat 18 berbicara sebagai berikut. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, ya, kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku, ya. Kedatangan Yesus yang pertama kali membawa misi yang pertama, yang paling menjadi prioritas pelayanan Yesus adalah kaum marginal. Saudaraku, seberapa banyak pun kita sebagai anak-anak Tuhan yang berhasil dalam hidup mereka, dalam pekerjaan mereka, ingat saudaraku, kita punya tanggung jawab. Yesus datang kali yang pertama, prioritas yang dia prioritaskan adalah kaum marginal, memberikan kabar baik. Saudaraku, siapapun kita, anak-anak Tuhan yang telah mencapai keberhasilan, kesuksesan yang luar biasa dalam pekerjaan kita, usaha kita, jangan lupa kita harus mengingat kaum marginal, yang dimana kita boleh membagi berkat buat mereka, saudara. Itu kabar yang sangat menyenangkan bagi mereka, ya. Di samping membagi berkat, kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, pagi hari ini kita sudah melihat ragi yang ketiga, yaitu ragi Herodes, berbicara tentang 4 hal tadi. Moga kiranya apapun profesi kita, terlebih lagi kita sebagai hamba Tuhan, kita harus perhatikan 4 ragi ini, jangan sampai mengkontaminasi kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Besok hari kita meneruskan ragi yang keempat, ya. Nah, saudaraku, mengakhiri renungan kita pagi ini, kita dengarkan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan dia. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Bagi orang kaya. Saudaraku, bagi yang indah ini kita sudah melihat Raja Herodes. Ini sangat berbahaya jika kita memiliki raja ini yang tidak mau disaingi. Dia kemudian tidak suka ditegur. Selain itu, dia suka berpesta pora di keberhasilannya. Kemudian dia adalah orang yang mengharapkan segala. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Bagi orang anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman. Yang mustahil bagi orang kaya. Bagi orang anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman. Ada yang mustahil bagi orang percaya. Ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita sampai ketemu besok pagi yang indah. Sebelumnya kita akhiri di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terpujilah namamu kekal buat selama-lamanya. Bapa, kami mengucap syukur kalau pagi yang indah ini kami telah Engkau memberitahukan Raja Herodes yang tidak harus ada dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu kami sudah diberkati. Jiwa kami, rohani kami. Kiranya Roh Kudus meteraikan kebenaran firman ini dalam hati kami. Dan Roh Kudus juga yang memampukan kami dalam menjalani hari ini, mengaplikasikan apa yang sudah kami dengar dari renungan firman Tuhan di pagi yang indah ini. Terima kasih Bapak. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa, mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.